Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadi Rahmani, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video monolog dengan tema Aku, Smart ASN, dan Instansiku. Pada pembahasan kali ini, pembahasan yang akan dibahas yaitu profil instansi, tugas pokok dan fungsi, visi misi dan tujuan, jenis layanan, struktur organisasi, standar yang harus dicapai, dan yang terakhir, keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. Saya bekerja di salah satu instansi yang berada di pemerintahan Kabupaten Ciamis. Saya bekerja di Bapeda Kabupaten Ciamis. Bapeda Kabupaten Ciamis terletak di Jalan Stasiun nomor 18, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Bapeda Kabupaten Ciamis sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk rencana pembangunan daerah yang berkualitas. Visi misi dari Bapeda Kabupaten Ciamis, visinya terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Lalu misinya, yang pertama, meningkatkan efektivitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dan yang terakhir, misinya, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Dari visi misi tersebut, maka dibentuk moto, sukses perencanaan, sukses implementasinya. Berikut adalah tugas dan fungsi dari Bapeda Kabupaten Ciamis. Struktur organisasi dari Bapeda Kabupaten Ciamis dipimpin oleh seorang kepala badan yang dibantu oleh 5 bidang, 1 sekretariat, dan pegawai jabatan fungsional. Sesuai dengan Permenpan RB nomor 4 tahun 2020, tugas dan fungsi jabatan fungsional perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Saya ditempatkan di Bapeda Kabupaten Ciamis sebagai fungsional ahli pertama perencana. Berikut unsur kegiatan tugas jabatan fungsional perencana. Tugas dan fungsinya, saya ditempatkan di bidang perekonomian dan sumber daya alam Bapeda Kabupaten Ciamis. Tupoksi dari bidang perekonomian dan sumber daya alam Bapeda Kabupaten Ciamis yaitu sebagai berikut. Jenis layanan yang diberikan, pertama, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah, lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam. Lalu, jenis layanan yang diberikan kedua, memberikan ide-ide dan gagasan kepada perangkat daerah dalam melakukan penyusunan renja agar sejalan dan selaras dengan RPJMD dalam lingkup perekonomian dan sumber daya alam. Lalu yang terakhir, melakukan diskusi atau forum group discussion agar perangkat daerah dapat mengembangkan pembangunan daerah sesuai kebutuhan masing-masing dalam lingkup perekonomian dan sumber daya alam. Keterkaitan tugas dengan tujuan instansi yaitu tugas pokok dan fungsi ahli pertama perencana dapat terlaksana dalam merencanakan pembangunan daerah yang siap menghadapi tantangan.
Lalu keterkaitan yang kedua, ahli pertama perencana memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dan yang terakhir, tugas pokok dan fungsi sebagai ahli pertama perencana dapat terlaksananya sehingga dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Pewujudan Smart ASN pertama, berwawasan global. ASN harus memiliki wawasan global tentang kemajuan teknologi digital, khususnya dalam menunjang pekerjaan di sehari-hari di dunia pemerintahan dengan selalu bijak dalam memanfaatkan dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua, perwujudannya, integritas. ASN harus dituntut mampu untuk mempertanggungjawabkan dari kinerjanya dan juga mengembangkan potensi diri yang dimilikinya agar dapat terus belajar menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Contohnya, seperti mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, dan workshop khususnya sesuai bidang yang dimilikinya. Di Bapeda Kabupaten Ciamis, berarti bidang perencanaan yang difokuskan untuk meningkatkan kompetensi di bidangnya. Lalu yang ketiga ada networking. ASN dituntut mampu untuk melakukan hubungan atau komunikasi dengan pihak lain, baik perorangan maupun organisasi yang memiliki tujuan untuk dapat meraih kesuksesan. ASN juga harus memiliki karakteristik yang kondusif di lingkungan pekerjaan agar dapat terjalin kerjasama atau hubungan yang baik dalam mewujudkan kolaborasi, seperti melakukan FGD, Forum Group Discussion. Lalu, perwujudan Smart ASN yang keempat, yaitu nasionalisme. Nasionalisme, contohnya, ASN harus mampu dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan sebagai sikap wujud terhadap bangsa dan negara, seperti bangga menggunakan produk dalam negeri di kegiatan sehari-hari. Lalu yang kelima, adanya entrepreneurship. ASN harus memiliki jiwa kewirausahaan agar dapat mengembangkan kreativitas, inovasi, pantang menyerah, dan dapat menciptakan peluang, seperti melakukan inovasi-inovasi agar memudahkan dalam hal pelayanan publik di pekerjaan. Lalu ada teknologi bahasa asing, seperti diadakannya pelatihan untuk pengoperasian teknologi dan pelatihan bahasa Inggris, khususnya yang mewadahi ASN yang masih minim tentang teknologi dan bahasa. Lalu ada sikap hospitality, di mana ASN harus mampu dalam memberikan keramahan kepada pegawai maupun masyarakat ketika sedang berinteraksi, seperti dengan selalu salam, senyum, sapa ketika bertemu dengan rekan kerja ataupun dengan masyarakat. Dan yang terakhir, adanya profesionalisme. ASN harus dapat menunjukkan jiwa yang bertanggung jawab dan pantang menyerah terhadap kerjaan yang sedang dilakukan dengan selalu mementingkan pekerjaan terlebih dahulu dibandingkan kepentingan pribadi, seperti dengan menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas kegiatan pribadi. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang yang berkenan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita menjadi Smart ASN yang berakhlak untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkelas dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.